kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan sejak dari pagi hari di FM 94,4, mendengarkan di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Selamat bergabung untuk Anda di pagi hari ini di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini dan kita akan bicara tentang swasembada pangan ya. Pendengar, sejak tanggal 7 Januari 2026 ini ada sebuah perayaan besar untuk merayakan bahwa Indonesia swasembada pangan di 2025. Jadi Indonesia resmi mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 lalu, lebih cepat dari target 4 tahun dengan produksi beras mencapai 34,71 juta ton dan juga surplus 3,52 juta ton. Nah, di acara ini 7 Januari 2026 bulan ini di Januari 2026 ini Presiden Prabowo mengumumkan pencapaian secara khusus di Karawang ditandai dengan ditiadakannya impor beras konsumsi selama 2025. Keberhasilan ini didukung dengan cetak sawah 225.000 hektar dan alokasi anggaran 139,4 triliun. Nah, ini kita mau bahas tentang bagaimana menuju swasembada pangan. Kalau kita bicara tentang swasembada pangan, Karawang terlalu jauh. Kalau kita bicara terkait dengan swasembada pangan, ya, sampai di pusat Jakarta juga mungkin ditempuh dalam beberapa jam perjalanan baru tiba. Kita mau bicara yang dekat-dekat saja dalam konteks kita di Nusa Tenggara Timur dan secara khusus di Kupang Tengah. Kita akan berbincang pagi hari ini terkait dengan capaian menuju swasembada pangan di Kecamatan Kupang Tengah. Dan nanti Anda punya kesempatan untuk berpartisipasi pendengar di line telepon di 0380825444, 038084315152, boleh di 081138209440. Untuk memperbincangkan terkait dengan swasembada pangan ini sudah hadir untuk berbagi dengan kita Pak Kepala UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Samuel Kevi SP MSC. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini Bapak untuk Dialog Kupang Menyapa. Saya menyapa selanjutnya ada Pak Hendra Sembiring, owner Tani Ternak Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Sani. Ya, terima kasih untuk berbagi waktu Pak. Dan selanjutnya ada Pak Beni Kanuk, penasehat Poktan Sulamanda, Desa Mata Air di Kupang Tengah. Selamat pagi Bapak. Pagi pendengar dari Kupang. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Tadi sebelum acara ini ada Pak Simon bilang lama tidak melihat Pak Beni. Jadi hari ini bertemu kembali, sering di RRI dulu. Baik, kita akan memperbincangkan ini. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444 atau di 038084315152. Saya mungkin ke Pak Samuel dulu untuk bisa berbagi dengan kita pagi ini sebagai pengantar Pak. Bagaimana Bapak menilai posisi daerah kita Pak saat ini dalam perjalanan menuju swasembada pangan Pak? Apakah memang daerah kita juga merayakan hal yang sama seperti di 7 Januari kemarin Pak? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang boleh menyediakan waktu bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal. Iya. Baik, dilihat dari NTT secara umum, pangan di NTT itu memperlihatkan tren yang positif. Iya. Ya. Sehingga pencapaian daripada target nasional untuk swasembada, NTT juga boleh berkontribusi secara nyata. Iya. Ini terbukti dengan hasil yang telah kita perlihatkan selama tahun 2025, di mana NTT itu menyumbang kurang lebih 900.000 ton 900.000 ton produksi padi di NTT. Ini saya mencatat pakai angka yang sebenarnya biar bisa diikuti. 958.234 ton. Yaitu produksi padi NTT selama tahun 2025. Ini mengalami peningkatan kurang lebih 250.000 ton lebih dari tahun 2024.
Hal ini juga membuktikan bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama dengan semua stakeholder terkait itu membawa hasil yang luar biasa. Hal ini ditopang oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya kebijakan pemerintah melalui Bapak Presiden untuk meningkatkan produksi pangan menuju swasembada ini melalui beberapa strategi yang kita lakukan bersama, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tahun lalu melalui intensifikasi itu penyediaan sarana produksi secara optimal kepada masyarakat, dalam hal ini petani. Juga adanya kegiatan pompanisasi, di mana menyediakan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan menarik air dari sumber air yang masih tersedia untuk melakukan kegiatan pertanian. Di samping itu juga ada rehabilitasi jaringan, ada optimasi lahan, dan juga melakukan kegiatan pendekatan mekanisasi pertanian, yaitu dengan menyediakan alat-alat mesin pertanian untuk membantu petani dalam melakukan pengolahan lahan sampai kepada pasca panen sekarang sudah lebih efektif dan lebih efisien. Ini hal-hal yang mendukung. Selain itu memang juga sumber daya manusia dan juga beberapa kebijakan lain, di mana di ujung tahun 2025 juga itu pemerintah menurunkan harga pupuk. Ini juga salah satu pendorong untuk Bapak Ibu petani dapat melakukan kegiatan pertaniannya secara maksimal. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini, dengan fasilitas-fasilitasnya ini yang membuat akhirnya kita bisa meningkatkan produksi. Yang sebelumnya tanam 1 kali sudah bisa tanam 2 kali. Yang bisa tanam 2 kali sudah bisa juga tanam 3 kali dengan rotasi tanaman yang tersedia masing-masing di wilayahnya. Jadi ini puji Tuhan di NTT juga atas kontribusi itu juga mendapat penghargaan PIN Swasembada dari Bapak Menteri, di mana kita juga masuk dalam 5 daerah yang menerima itu, salah satunya NTT. Itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Bapak, ini berarti kalau kita lihat ini hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini itu karena pengaruh pertamanya adalah karena kebijakan-kebijakan yang diambil ya Bapak. Nah, kalau kita lihat 5 tahun yang lalu kondisi peningkatannya itu, apakah memang kebijakan-kebijakan ini belum dilaksanakan secara maksimal, atau karena apa Pak? Adakah sumber daya terbatas atau mungkin apa? Mungkin Bapak bisa membandingkan sedikit dengan 5 tahun yang lalu. Baik, jika kita mau coba sandingkan data dengan tahun-tahun sebelumnya, itu kebijakan ini sudah ada, hanya belum maksimal saja. Di mana setiap kebijakan yang ada itu perlu untuk implementasikan secara baik di lapangan. Dengan adanya kebijakan ini memang semua hal difokuskan untuk khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung mendorong untuk peningkatan produksi. Contoh, sejak tahun 2024 sampai 25.000 itu kita dibantu oleh mekanisasi pertanian. Dulu kita terbatas dalam hal-hal itu, mengolah lahan harus saling menunggu alat yang satu dipakai. Tapi dengan adanya mesin pertanian, traktor roda 2, traktor roda 4 yang difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah, itu mendorong, di mana banyak juga alat-alat yang ada tapi dalam keadaan rusak. Yang kedua, jaringan irigasi kita juga banyak yang rusak. Nah, dengan adanya percepatan ini, pemerintah mendorong secara intens untuk perbaikan sarana-sarana irigasi. Nah, ini juga sangat membantu sehingga ketersediaan air di lahan itu sangat mencukupi. Sementara juga ada juga alat yang membantu ketika ada air,
tetapi sumbernya agak jauh. Nah, dilakukan pompanisasi. Jadi memang langkah-langkah ini dipercepat atau dimaksimalkan sehingga bisa seperti saat ini. Semua bergerak bersama. Ya, terima kasih Pak Femi. Saya beralih ke Pak Beni sebagai penasehat Poktan Sulamanda. Pak, ini ada satu testimoni Pak Beni. Ada teman dari RRI yang kebetulan katanya itu suka sekali untuk mengkonsumsi beras hasil dari poktannya Bapak. Jadi katanya setiap kali dia mau mengkonsumsi beras hasil dari Pak Beni dan teman-teman, selalu dia tanya, ini kira-kira berapa banyak orang di RRI yang mau beli beras dari ini? Nanti saya sambungkan katanya Pak Beni. Pak, ini apakah memang juga bagian dari yang dirasakan oleh para petani Pak di Sulamanda, bahwa petani di Poktan Sulamanda, bahwa kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini memang menolong kita untuk kita bisa swadaya secara khusus untuk beras gitu Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya itu bagian dari salah satu semangat petani untuk meningkatkan swasembada pangan dalam rangka menjunjung tinggi program Bapak Presiden, sehingga kerjasama 3 pilar pemerintah, petani, dan penyuluh swasta itu adalah bagian penting. Ia memberikan dan mendorong kami para pelaku pertanian di lahan masing-masing ini untuk bukan hanya semangat karena pekerjaan kami petani, tapi juga meningkatkan hasil produksi setiap panen, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Semi itu bukan hanya rotasi 1 dan 2 kali dalam 1 tahun, bahkan untuk meningkatkan swasembada pangan ini kami di Kupang Tengah, khususnya kelompok tani Sulamanda, menuju rotasi yang ketiga, yaitu IP 300. Dan kami bersemangat sekali. Kami sudah memulai musim tanamnya dari bulan Desember. Khusus saya sendiri pencetus IP 300 ini hari besok sudah memasuki 45 hari. Tadi pagi saya sempat foto lokasi dan sudah mulai lepas male satu-satu. Nah, memang banyak orang ketika bertemu di acara-acara sosial hampir semua tanya, beras masih ada kok? Ya. Karena memang sangat unik. Beras yang kami persiapkan ini varietas padi apa saja, tetapi bukan hanya pulen, karena hampir 45% itu mengandung organik. Nah, organik ini kami juga bekerja sama dengan PPL swasta. Dalam hal ini menggunakan pupuk-pupuk cair dan organik-organik yang lain untuk bukan hanya mengembalikan unsur hara kembali kepada tanah, tapi juga kami menjauhi diri dari apa yang disebut dengan gumpalan-gumpalan darah nanti di kemudian hari ketika orang mengkonsumsi beras yang kami siapkan. Sehingga kami persiapkan ini selain meningkatkan hasil, tapi juga kami menjaga kesehatan para pembeli. Nah, ini orang Kupang ini ketika rasa beras yang beras dari Sulamanda memang mereka rasa lebih sehat, apakah mulai dari konsumsi untuk buburnya sampai dengan nasinya. Sehingga kami berterima kasih sekali dengan adanya kerjasama ini, baik itu pemerintah dari pusat sampai kepada daerah, kemudian PPL, kemudian penyuluh swasta, bahkan lembaga-lembaga keagamaan yang telah mendorong kami untuk bekerja sama dan bersyukur bahwa apa yang ada yang Tuhan titipkan di bumi ini perlu dijaga dan dirawat. Itulah bagian dari prinsip yang kami petani di Kupang Tengah, khususnya petani Sulamanda, mengambil sikap
untuk menjaga alam, melestarikan, tapi juga membuatnya menjadi fungsi. Yang mana tahun ini kami bersikap dan memberi pernyataan bahwa selama ini hanya 2 kali tanam, 2 kali panen, tapi kami menuju kepada 3 kali tanam, 3 kali panen. Baik. Terima kasih Pak Beni. Kalau terkait dengan peningkatan akses untuk misalnya soal pupuk, soal pompanisasi, soal alat-alat pertanian begitu, Pak Beni dan teman-teman di lapangan mungkin bisa berbagi cerita dengan kita. Apakah memang setelah ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini mempermudah kita untuk bisa akses semua ini, Pak? Silakan. Ya, memang ini mimpi yang cukup lama. Maka tidak heran kalau baru di 2026 ini kami sampai kepada titik rotasi IP 300 itu sama seperti atau sesuai dengan nama kelompok kami. Sulamanda itu kepanjangannya sudah lama aku menanti Anda. Panjang sekali kami menunggu. Kami menunggu perlengkapan yang ada hubungannya dengan kapan eksis IP 300. Karena kami harus menunggu mekanisasi. Kami harus menunggu perbaikan-perbaikan saluran. Kami harus menunggu benih yang cocok. Kami harus setelah itu kami harus menunggu lagi ketika panen kami mau jemurnya di mana. Nah, ini semua ternyata ketika kami mendapatkan semua ini atas kerjasama pemerintah dan swasta, dan terakhir finish itu setelah kami mendapatkan satu mesin yang langsung jemur padinya, kami mulai action. Karena kalau panen sekarang, kita panen di bulan Maret, padi kita mau jemur di mana sementara hujan. Jadi ini memang mimpi yang cukup lama yang kami tunggu-tunggu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi dalam lapangan kami juga mengalami kendala-kendala kecil. Misalnya saluran tersier ada yang masih peresapan air yang sangat tinggi. Kemudian masih ada hal-hal lain yang perlu kami benahi, tapi namanya pemerintah ini tidak bisa harus urus cuma satu orang. Kalau ataupun jatah itu belum sampai, tidak usah sampai di obrak-abrik pemerintah salah, tidak usah perlu begitu. Yang perlu ialah semangat kami, dan ketika ini dilihat berarti paling kurang ada perkembangan dan kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sarana prasarana yang mendukung kami itu adalah selain PPL, pegawai negeri yang ada di Kupang Tengah yang 1 minggu 1 kali berkunjung ke kelompok kami untuk mengarahkan kami, tapi juga kami bekerja sama dengan PPL swasta. Salah satunya Pak Hendra ini, yang misalnya tidak sempat datang melalui foto atau kirim informasi dan konsultasi, sehingga kami tidak pernah putus informasi menyangkut dengan perkembangan tanaman kami. Nah, ini sarana-sarana pendukung yang membuat kami harus action. Baik itu pemerintah, swasta, maupun tenaga fisik kami yang kami siap di lapangan. Baik. Terima kasih Pak Beni. Tadi sempat dinotis bahwa PPL swasta itu punya peran yang sangat penting. Nah, saya mau ke Pak Hendra Sembiring. Pak, jauh-jauh Pak dari mana nih ke sini? Kenapa datang ke sini lalu kemudian berpikir tentang sektor swasta yang harus mendukung swasembada pangan secara konkret di daerah Nusa Tenggara Timur? Apa sebenarnya urgensinya begitu sektor swasta berpikir tentang pangan gitu, Pak? Makasih Pak Sony. Konkretnya yang pertama, istri saya orang Rote, Pak. Oh gitu ya. Jadi pas Pak. Iya. Jadi secara alaminya ya saya pikir saya sudah jadi orang Kupang. Sudah. Ya sudahlah. Sudah, Pak. Demikian Pak. Nah, terus teman saya ada satu formulator daripada produk kita punya produk ini yang kita terapkan di Bapak Beni dong. Mineral organik cerai MOC 37+ sebenarnya diawali dari namanya Kosutanto Slamet. Nah, beliau kebetulan memang posisinya ada di Batam.
labnya kita itu ada di Bandung. Yeah. Nah, beliau ada kunjungan ke Kupang. Kebetulan saya ada mitra kerja dengan bapak besarnya beliau, kalau bahasa orang sini bilang. Yeah. Nah, beliau ada 1 tahun 2 tahun di sini, jadi komunikasi. Jadi ada satu pertanyaan unik dari Kotanto ini bilang begini, Pak Hen, kita sudah keliling hampir 3 bulan di Kupang Timur, terkhususnya di Kupang Tengah. Ini airnya cukup, tapi kenapa cuma tanam 2 kali, bahkan ada yang tanam 1 kali? Loh, saya bilang sebagai putra daerah, saya bilang saya jadi putra daerah NTT karena KTP saya juga dari NTT. Saya seperti kena tampar, Pak Sony. Aduh, iya juga ya. Karena sebenarnya beliau ini ngerti pertanian, beliau ini orang biologi, orang lab juga. Dia bilang sebenarnya kalau untuk tanam itu dibutuhkan cuma 2. Dia bilang gitu. Yang pertama persiapan lahan, yang kedua air. Nah, kalau 2 ini cukup, itu ya kita bisa lah 3 kali gitu. Nah, intinya Hendra, keduanya terpenuhi di Kupang Tengah ya, Pak? Kupang Tengah terpenuhi. Kupang Tengah terpenuhi. Air itu melimpah, apalagi titiknya di Bapak Beni ini Desa Mata Air, Bapak ya? Namanya saja sudah mata air. Namanya. Betul. Nah, jadi dua kategori modal dasar ini, basic ini terpenuhi. Nah, alhasil saya tanya sama Kotanto, bisa support saya apa? Kebetulan saya pada saat ngobrol sama beliau ini, saya masih menjadi karyawan swasta, perwakilan pabrik dari Jakarta untuk NTT. Nah, tapi karena sudah diperkenalkan produk pertanian dan beliau juga hebat menggali niatnya saya, alhasil kami beli produk hasil lab ini dan kami praktekkan di Desa Pukdale, hasilnya bagus. Nah, ini yang memancing saya itu, ya sudahlah, emang sudah waktunya, saya sudah menjadi karyawan lebih dari 15 tahun, saya mau dong bergerak dalam dunia pertanian, kita coba semuanya bagus, dan titik pertama kita itu di Pukdale Kupang Timur, tapi yang lebih berkembangnya itu di Kupang Tengah. Intinya, apa yang menggerakkan yang kedua itu adalah kita bisa kok produksi setahun 3 kali, secara estafet, pemerintah pusat khususnya Bapak Prabowo bilang IP 300, wah kok nyambung ya? Ya udah, makanya kita langsung terjun sekalian gitu, Pak Son. Pak Hendra, kalau kita lihat terkait dengan keterpenuhan tadi 2 syarat yang Pak Hendra sebutkan itu, daerah kita di Nusa Tenggara Timur dengan musim yang musim hujan dengan musim panas yang seperti ini, apakah memang akan ada potensi, Pak? Bapak melihat bahwa ada potensi selain Kupang Timur, Kupang Tengah, mungkin daerah-daerah lain yang Pak pernah lewat, kebetulan sudah jadi orang rote, jadi mungkin hafal-hafal daerah-daerah tertentu, Pak. Itu punya potensi untuk kita bisa swasembada pangan dengan cara seperti itu 3 kali itu. Di Kupang Timur itu ada Tua Tuka. Selama ini di Tua Tuka itu 2 MT, dua musim tanam. Ini sekarang kita lagi bukan kita, sorry. Kita punya mimpi itu bisa MT3 juga. Karena sudah ada mulai pembangunan kayak dam air gitu. Iya, itu sudah ada pembangunan juga di situ. Pukdale sekarang juga harusnya bisa 3 kali karena sudah ada bendungan Owesao. Owesao ya situ ya? Ragnamo. Iya. Nah, bendungan apa ya? Ya, pokoknya sudah ada bendungan deh. Mulai dari Pak Jokowi itu sudah dibangun bendungan semuanya. Harusnya 2026 ini debit air itu cukup dan bisa ditampung, bisa jadi IP 300. Terkhusus Kupang Tengah. Kupang Tengah sebenarnya nggak ada tawar-menawar, harus IP 300. Betul. Karena saya salut sama Bapak Beni bersama dengan kelompok tani Sulamanda. Di bulan Desember tanggal 15 itu udah tanam, Pak. Semangatnya minta ampun. Nah, makanya kami dari TRI Tani Ternak Indonesia memberikan dukungan kunjungan secara rutin dan produk organik ini sehingga di usia 95, contoh kayak Ciherang SS, Empari 42, di usia 95 HST kita sudah bisa panen. Bias 95 HST itu kita sudah bisa panen. Kita sudah banyak testimoni yang ada di Kupang Tengah. Saya sebut saja Bapak Benyamin Kanuk, Bapak Blasius Dombo, Bapak Moses Haning, terus kita ada juga Bapak Yosep. Banyak, kita ada sekitar 10 petani yang sudah pakai mineral organik CR MOC 37+, dan kita buktikan, khususnya Bapak Adam Samal,
Karena Bapak Adam Samal ini lahan di Poktan Sehati yang bulan 9 tanggal 20 panen simbolik oleh Bapak Bupati, Bapak Yos, dan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Bapak Umbu. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ini sesuatu yang paling tidak membuat kita untuk melihat bahwa optimisme ini luar biasa sebenarnya, bukan saja untuk Kabupaten Kupang atau Kupang Tengah, tapi sebenarnya untuk daerah-daerah lain. Saya mau kembali ke Pak Semi untuk bisa berbagi dengan kita, Pak. Apakah ketika kita berpikir tentang IP 300 ini, kemudian kita juga berpikir tentang bagaimana kondisi kita di Nusa Tenggara Timur, kita dapat berpikir bahwa ini dapat menjadi sebuah model dari Kupang Tengah ini yang bisa kita kembangkan, dan itu dukungan-dukungan yang kita perlukan itu sebenarnya apa, Pak? Silakan. Baik, apa yang disampaikan oleh Bapak Beni dan Bapak Hendri ini adalah menjadi satu hal yang membuat kita bersyukur. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri untuk menggerakkan semua aspek termasuk juga stakeholder yang ada untuk saling mendukung ini terbukti. Terbukti ada contoh yang sudah disampaikan. Jadi memang dari sisi pemerintah akan bertugas untuk menyediakan segala regulasi dan kebijakan-kebijakan yang memang pro petani. Antara lain yang sudah disebutkan, dan juga tidak hanya di sarana produksinya, tetapi juga tadi disampaikan bahwa di pasca panennya juga itu juga difasilitasi, yaitu adanya alat-alat panen secara mesin. Jadi selama ini kita manual, kita butuh waktu yang lama, tetapi dalam secara menggunakan alat kita lebih cepat, sehingga ketika ada percepatan itu baik di panen, kita bisa langsung tanam juga kembali atau kita olah lahan lagi kembali, sehingga itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk beristirahat. Nah itu kita ada di situ. Sementara di hilir pemerintah sudah menyediakan kebijakan melalui Bulog. Bagaimanapun juga produksi yang berlebihan ini harus bisa ditampung. Sehingga oleh pemerintah melakukan melalui Bulog itu untuk bisa menampung produksi-produksi petani yang ini, karena yang berlebihan ini, karena bagaimanapun juga produksi ini meningkat. Sementara kebutuhan dan permintaan juga pasti akan meningkat walaupun tidak signifikan, sehingga kelebihan ini harus ada yang ngambil. Nah untuk itu Bulog telah difasilitasi untuk menampung dan menyerap gabah maupun beras dari masyarakat. Itu juga salah satu pendorong, di mana ketika petani juga kesulitan untuk pasar, salah satunya melalui Bulog. Namun ini juga akan terus didorong untuk dengan adanya produksi yang ada ini bisa tidak merugikan petani. Sehingga itu yang dilakukan dari mulai pengolahan sampai dengan pemasaran. Itu ada dalam ini kebijakannya pemerintah. Pak Semi, mungkin kalau kita bicara dengan terkait dengan benih unggul dan juga varietas lokal, Bapak bisa berbagi dengan kita soal itu, Pak, ketersediaan dan mungkin akses dari masyarakat ke situ, Pak. Silakan. Baik, dari sisi pemenuhan benih, memang secara umum di NTT belum dipenuhi 100%. Banyak benih-benih dari luar yang memang masih kita datangkan. Nah ini kita berharap kebijakan pemerintah untuk kemandirian benih itu juga tercapai. Dari kurang lebih kita membutuhkan itu sampai 5.000 ton kalau kita lihat dari luas lahan kita. Namun saat ini
kita hanya bisa memenuhi kurang lebih 30%-nya masih datangkan dari luar, sehingga melalui kebijakan pemerintah itu diharapkan setiap daerah itu bisa memiliki benih sendiri. Itu yang sedang didorong. Untuk itu kami juga ada di situ untuk khususnya UPT Perbenihan ada di situ untuk menghasilkan benih-benih dasar untuk disiapkan kepada petani. Namun memang belum maksimal, belum optimal kita karena berbagai hal. Tetapi kita harapkan ada tumbuh penangkar-penangkar mandiri, penangkar-penangkar swasta, di mana mereka juga menjadi salah satu penyedia benih di daerah itu. Kita dorong itu di daerah-daerah yang terpisah secara pulau. Misalnya di Rote, di Sabu, di Alor dan lain-lain, itu minimal mereka bisa menyediakan benih untuk petani mereka sendiri. Sementara di Kupang ya sudah hampir mencapai 50-60% itu benihnya datang memang dari daerah ini sendiri. Nah, itu yang kami harapkan. Sementara varietas-varietas unggul sudah diperkenalkan melalui penyuluh yang tadi disampaikan. Ini juga salah satu hal yang menjadi ini membuat kita bisa mencapai swasembada adalah peran penyuluh juga. Sehingga varietas-varietas yang unggul itu diperkenalkan oleh masyarakat, walaupun Bapak Henry bilang agak tidak bisa 100% kita terima begitu, tetapi paling tidak contoh-contoh yang sudah disampaikan. Saya juga baru dapat informasi tadi Pak Henry bilang memang dengan penggunaan beberapa produk itu bisa membuat panen lebih cepat. Memang juga kita sedang memperkenalkan varietas genja, umur genja yang memang bisa dipanen di bawah 100 hari itu sudah bisa dipanen. Nah, varietas-varietas itu juga sudah diperkenalkan oleh kita. Di samping itu juga dari sisi kesehatan Bapak Beni juga sampaikan, tetapi kami juga memperkenalkan varietas-varietas itu untuk kesehatan seperti Nutrising untuk kesehatan di dalam rangka menurunkan angka stunting itu. Itu contoh-contoh yang diperkenalkan kepada masyarakat. Tentu lidah orang berbeda sehingga mungkin mereka sudah suka dengan Bapak Beni punya. Perkenalkan yang baru agak susah lagi, tetapi itu yang kita perkenalkan, semoga itu bisa membantu masyarakat untuk memilih. Ya, baik, terima kasih. Baik, jadi sebenarnya pemerintah ya Pak, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat juga kalau misalnya benih bisa diproduksi dari lokal gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Semi. Saya beralih kembali ke Pak Beni. Pak Beni mungkin bisa berbagi dengan kita Pak. Kalau kita ingin menerapkan yang namanya IP 300 ini Pak di daerah itu, apakah memang petani-petani kita yang senior itu, yang sudah lama bertani itu mereka tetap punya pemahaman yang cukup begitu Pak, bahwa sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan yang 3 kali panen dalam setahun itu, atau kita perlu untuk bisa misalnya ini nanti diterapkan di daerah lain Pak, kita perlu untuk mendorong dan juga memberikan kepada mereka penyuluhan yang lebih untuk akhirnya mereka menerima bahwa sebenarnya setiap tahun itu bisa, sebenarnya optimis bisa 3 tahun. Kalau dari Pak Beni sebagai pendamping, silakan Pak. Memang embrio dari pertemuan kedua di RRI Kupang ini, saya mengusulkan bahwa apapun yang kami kerja, bahkan sedang menguji coba IP 300 ke IP 400 nanti, tetapi khususnya masyarakat NTT belum tahu ini sebenarnya. Air mengalir sampai dibuang ke laut, air mengalir sampai sembarangan, tapi tidak digunakannya secara baik. Yang kedua, untuk menghadapi IP 300 ini kami juga mengalami tantangan di antara teman-teman. Nah, teman-teman
yang menantang kami itu adalah teman-teman yang arah pemikirannya di tahun 40-an. 1 tahun tanam 2 kali. Benih dari tahun 40-an dibawa sampai sekarang. Itu memang tantangan. Dari satu sisi mereka berpengalaman dalam dunia pertanian, khususnya petani padi. Tapi dari sisi yang lain mereka kalah mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dan mekanisasi. Sehingga ini juga menjadi tantangan. Misalnya di kelompok kami memulai dengan cuma 8 orang dari 32 anggota. Karena ada yang masih ragu. Ini cerita Alkitab juga kayaknya betul. Lihat dulu baru percaya. Nah, lihat dulu baru percaya. Kemarin sore itu contoh kami berdiri di saya punya lahan. Mereka bilang coba itu hari kita tanam bulan 12. Berarti kita punya juga mulai lepas satu-satu ini. Sepertinya ada penyesalan tapi belum terbuka. Nah, belum terbuka. Yang kedua bahwa tidak semua tantangan yang kedua, tidak semua lahan itu mendapatkan debit air yang sama. Ini juga mungkin kita memerlukan mekanisasi perpompaan untuk hidrolisasi dari yang masih rendah ke yang tinggi. Kebetulan sekali lokasi kami itu. Kami memiliki satu lokasi yang milik Sinode Gemit dan saya secara pribadi juga bersyukur kepada Sinode Gemit yang cukup mendorong dan menopang kami untuk biar yang lain tidak mau, kami yang lain mau, maju saja. Dan memang itu semangat kami. Ini mimpi yang cukup panjang. Kenapa kita kerja cuma dalam 1 tahun kita kurun waktu kita yang kerja 3 bulan panen, 3 bulan panen, lalu 6 bulan kita kasih biarkan. Nah, sehingga ini kami mendobrak teman-teman, bukan hanya di antara kelompok kami di Kupang Tengah atau di mana saja, tapi di satu NTT apabila ada kelompok-kelompok tani yang punya airnya lebih, mari kita coba. Karena usia padi paling lama itu 115 hari. Kalau 115 hari, kalau kita 1 tahun 12 bulan, coba kita kurangi 115 hari kali 2, sisanya itu dibiarkan terlantar. Nah, karena itu kami berniat 8 orang ini mau membuktikan bahwa IP 300 itu kami memberikan contoh kepada teman-teman kami, baik itu yang sudah usia tua tapi maupun di kelompok-kelompok lain dan daerah-daerah lain yang kemungkinan lokasinya sama seperti kami, tapi belum memulai. Secara pribadi kami juga membuka hati. Kelompok Tani Sulamanda membuka hati seluas-luasnya. Kalau mau datang mungkin kita sharing sambil minum kopi, mau lihat-lihat lokasi, oh begini cara IP 300-nya, atau jadwal tanamnya, atau jadwal pemupukannya. Sehingga mungkin 1-2 teman di kelompok-kelompok lain yang memulai sudah untuk menopang, mendorong, dan menjunjung meningkatkan swasembada pangan sesuai dengan program Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya kira ini sebenarnya tidak semuanya setuju juga waktu itu. Nah, harapan kami ialah bahwa ke depan kelompok-kelompok milenial yang kita butuhkan untuk cerdas, mengamati, memahami, menganalisa sesuatu yang sedang terjadi sekarang maupun masa depan. Sehingga kita tidak mengalami benturan-benturan yang cukup panjang dalam kelompok. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Beni. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang sebenarnya tidak mudah begitu untuk swasembada. Tapi buktinya bahwa Indonesia sudah mengumumkan swasembada pada 2025 gitu. Walaupun memang ada banyak tantangan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang tantangan-tantangan ini, tentu kita harus bicara tentang peran dari penyuluh, termasuk di dalamnya adalah Tani Ternak Indonesia untuk ini Pak ya. Jadi kalau kita bicara soal tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi, apakah
apakah kemudian ada solusi-solusi kreatif yang kemudian dipikirkan Pak Hendra oleh Tani Ternak Indonesia begitu untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita gitu, selain daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, Pak? Silakan. Makasih Pak Sony. Kami antusias sekali, malah bangga sekali. Petani-petani khususnya Kupang sangat menerima kami. Nah, kami sudah mensimulasi perhitungan bisa nggak sih IP 300? Bisa. Bisanya apa? Kita kasih angkanya. Bapak Beni tanam tanggal 15 Desember 2025. Absolutely yakin tanggal 20 Maret itu pasti akan panen. Kita masih punya jeda kurang 3 minggu 2 hari. Nanti tanggal 15 April kita tanam lagi, tanggal 20 Juli kita panen. Berikutnya tanggal 15. Itu baru setengah tahun ya Pak ya? Baru setengah tahun. Nanti tanggal 15 Agustus kita tanam lagi, nanti di tanggal 20 November kita panen lagi. Itulah cycle-nya setahun 3 kali. Itu kami capture semuanya, kami dampingi. Bahkan di tahun 2025 kami punya ada komitmen sama beberapa petani untuk melakukan IP 300. Itu. Terus kreativitasnya dari kami membuat kalender namanya 3-way. 3-way itu tepat takar, tepat waktu. Jadi seperti tadi Bapak Beni bilang, ayo Bapak Ibu petani di daerah lain kalau mau belajar kapan sih pemupukannya di berapa HST, pemakaian MOC-nya di berapa HST. Di Bapak Beni sudah sangat paham banget karena Bapak Beni sudah pakai 3 musim Bapak ya. Sudah 3 musim. Nah, kita membuat satu kalender baik dosis pupuk makronya, urea, NPK, KCL, dan juga untuk mikronya. Oh ya, saya perkenalkan bahwa mineral organik CR MOC 37 Plus ini mikro. Jadi isinya itu mineral tok. Dia nggak ada makronya. Makanya kita menggabungkan antara mikro dan makro. Nah, jadi di setiap petani Pak Sony, kita akan memberikan resume. Satu catatan. Tanamnya tanggal berapa, penyemprotan MOC-nya pertama berapa HST, pemupukan pertamanya berapa HST. Memang untuk hasil yang lebih maksimal, kami lagi mau mendobrak kebiasaan petani yang lama. Biasanya petani itu mupuk cuma 2 kali. Nah, kita mau arahkan bahwa pemupukan itu harus 3 kali, di usia 10 HST, di usia 28 HST, sama di 42. Sehingga pada saat pengisian di masa generatif, itu harus ada pemupukan. Kita siapin makanannya. Jadi kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Sony, kreativitas apa? Kami membuat kalender 3-way Pak, tepat takar, tepat waktu. Demikian Pak. Iya, baik. Terima kasih. Pak Hendra, tapi kan kita juga berpikir satu hal yang penting ya Pak, bahwa lahan kita harus berkelanjutan, kemudian juga pertanian kita itu harus tetap dijaga. Kan biasanya orang berpikir begini, kalau saya terlalu memaksa lahan saya, nanti juga akan menjadi masalah ke depan. Itu terkait dengan itu, kira-kira Pak Hendra bisa membagi kita, memberi pencerahan ke kita, gitu bagaimana Pak? Keren banget Pak Sony. Itu kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, bahwa apa? Kita punya yang namanya kapur sama sulfur. Jadi banyak orang tua berbicara tentang kalau terlalu sering dipakai diolah lahannya, nanti apa istilah unsur haranya atau apa, tanah keras segala macam. Gak usah khawatir. Jadi ada 2 ini, kita sama-sama mengingat kapur sama sulfur. Artinya apa? Kalau pH-nya turun, yuk Bapak Mama semuanya tebar kapur sehingga pH-nya nanti menjadi normal 7 sampai 7,5. Normalnya 7 sampai 7,5. Apabila pH-nya naik, asam tinggi, sebarlah sulfur. Sehingga dia nanti akan netral kembali. Kita menuju kepada 7 sampai 7,5. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Manfaatkan teknologi, rajin-rajin hubungin Ibu Sarah, PPL Kupang Tengah khususnya dalam hal ini perihal penggunaan kapur sama sulfur. Dan ini pengaplikasiannya itu pada saat persiapan lahan. Sehingga pada saat kita ngebajak, ngeluku, menyisir, 3 hari setelah itu baru kita pindah tanam. Demikian Pak. Ada ilmunya itu ya Pak ya. Siap. Jadi harus bisa dipelajari gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Hendra. Nanti kita akan kembali, saya ke Pak Samuel, ke Pak Beni, dan juga kembali ke Pak Hendra. Tapi kita buka kesempatan kepada pendengar. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380825444 atau di 038084311152. Di WhatsApp boleh di 081138209440. Kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini.
Hasil pertanian Indonesia menjadi aset vital dalam perekonomian nasional. 5 hasil pertanian yang sangat diminati pasar ekspor adalah tembakau, kopi, beras, rempah-rempah, dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Tembakau yang diekspor tidak hanya sebagai bahan baku rokok, tapi bisa juga menjadi bahan baku produk lainnya seperti obat flu dan bahan parfum jenis tertentu. Selain tembakau, primadona ekspor hasil pertanian Indonesia lainnya adalah kopi. Indonesia menjadi negara ketiga produsen kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Kementerian Pertanian melansir bahwa produksi kopi nasional mencapai angka 630.000 ton per tahun. Selain itu beras. Dari total produksi beras dunia yang sebesar 744 juta ton, hampir 10%-nya berasal dari negara kita, yaitu sebesar 70,7 juta ton. Komoditas lainnya yang tidak kalah diperhitungkan adalah rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang diekspor Indonesia antara lain biji pala, vanili, dan lada. Buah dan sayuran juga menjadi komoditas pertanian yang diminati untuk diekspor. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, buah manggis sudah diekspor ke 29 negara. Buah lainnya yang menjadi unggulan ekspor adalah pisang, diekspor ke Jepang, Cina, dan Malaysia. Sedangkan untuk kategori sayuran, ada sekitar 77 jenis sayur yang diekspor ke Taiwan, Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Bahkan bunga khas Indonesia juga diekspor ke luar negeri seperti bunga Kamboja dan bunga melati. Jadi Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu pemain besar dalam hal ekspor komoditas pertanian. Kanal Informasi dan Inspirasi 1. Anda masih menyimak dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, dan kita masih bersama dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Pak Samuel Kevi, SP MSc. Beliau adalah Kepala UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada Pak Hendra Sembiring, Owner Tani Ternak Indonesia. Dan kemudian ada Pak Beni Kanuk, Penasehat Poktan Sulamanda, Desa Mata Air, Kupang Tengah. Saya ke Pak Semi untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Semi, di penghujung kebersamaan kita, Pak, bisakah kita menjangkau Pak wilayah-wilayah lain di Nusa Tenggara Timur ini, secara khusus wilayah-wilayah terpencil, supaya swasembada pangan kita akhirnya nanti bisa lebih maksimal lagi di Nusa Tenggara Timur, Pak? Ya, baik. Memang peran pemerintah itu ada di 3 aspek. Bagaimana produksinya, bagaimana distribusinya, bagaimana juga ketersediaan atau keterjangkauan itu. Nah, itu yang menjadi tantangan memang dengan daerah yang berpulau dan juga topografi yang tidak rata ini menjadi salah satu tantangan yang memang terjadi. Nah, untuk itu memang bagi daerah-daerah yang terpencil itu memang sangat diharapkan untuk segera atau bagaimana mempunyai akses yang dibuka oleh pemerintah untuk bisa menjangkau itu. Salah satu memang yang sering dialami itu adalah ketika mereka sudah berproduksi, mereka bingung nih bagaimana cara mengangkutnya, bagaimana cara mencapai pasarnya. Nah, itu kita harapkan bahwa dengan adanya pembukaan atau kegiatan untuk membuka satu daerah yang terisolir, itu juga menjadi dengan melihat bahwa daerah itu punya potensi. Sehingga kami mengharapkan memang infrastruktur bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk menghasilkan, berproduksi, itu dibuka secara baik oleh pemerintah. Dan itu memang sudah berjalan, hanya mungkin belum maksimal. Yeah. Nah, dari sisi itulah pemerintah hadir untuk bisa mendistribusikan. Yang tidak bisa memproduksi bisa memiliki akses yang lebih baik dari sisi keterjangkauannya. Yeah. Memang itu yang kami ini harapkan sebagai salah satu upaya untuk semua daerah bisa melakukan itu secara baik. Yeah. Memang ini harus melibatkan kolaborasi antara semua
stakeholder, semua pihak yang bertanggung jawab itu. Itu mungkin kuncinya, kolaborasi dan sinergitas tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi. Saya beralih ke Pak Beni untuk bisa berbagi dengan kita Pak. Kalau misalnya ada mereka yang mungkin pendengar kita pagi hari ini yang masih ragu begitu bahwa kita bisa bersuasembada bahkan bisa sampai kepada IP 4 ya Bapak ya. Gitu kira-kira apa yang bisa Bapak Beni berikan sebagai ya dalam pengalaman Bapak. Tapi ini ada pendengar yang bergabung dengan kita Pak. Ini di penghujung kebersamaan kita ada pendengar yang bergabung dengan kita. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Soni. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Opa Emi dari Tilang Kak Soni. Opa Emi dari Tilang. Opa silakan pertanyaannya. Waktu kita sedikit Opa, silakan. Oh ya, ini apa nama? Ini tentang suasembada pangan ya katanya ya. Iya. Ini kaitannya dengan pola tanam, pola panen. Iya. Bahwa kalau dulu itu terutama di daerah tak ada hujan itu satu kali tanam, satu kali panen. Iya. Sedangkan di daerah-daerah irigasi itu terjadi 2 kali tanam, 2 kali panen. Iya. Sekarang saya dengar lagi itu mau ditingkatkan menjadi 3 kali panen, 3 kali tanam, 3 kali panen. Iya. Ini ada isu di masyarakat begini Kak Soni, bahwa kalau 2 kali tanam, 2 kali panen itu penggunaan pupuknya berlebihan. Iya. Lalu kemudian ini sekarang dia menjadi 3 kali lagi dalam setahun. Kalau 2 kali saja sudah berlebihan, apalagi 3 kali ya Bapak ya? Apalagi 3 kali, ini seperti itu katanya kalau penggunaan pupuk berlebihan itu dia berpengaruh kepada kualitas beras, terutama berhubungan dengan kesehatan itu Kak Soni. Ini bagaimana ini? Mohon pencerahannya supaya jangan sampai masyarakat takut dengan kualitas beras. Nanti orang bilang ketong bukan makan beras, ketong makan pupuk itu sebenarnya. Makan pupuk, ya itu seperti itu Kak Soni. Baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Soni. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Opa Emi dari Tilong ini sudah menyampaikan, mudah-mudahan Opa Emi punya sawah dan bisa dibikin jadi IP 3 gitu. Baik, saya ke Bapak Beni. Mungkin wah ini waktu kita terbatas, kalau omong swasembada kayaknya harus ditambah waktunya. Jadi Bapak Beni mungkin bisa berbagi dengan kita semacam mungkin ya masukan ke kita semua supaya kita tidak ragu bahwa swasembada sebenarnya kita bisa lakukan dengan kelestarian alam kita bisa tetap kita jaga. Silakan Bapak Beni. Ya, terima kasih. Apalagi Opa Emi di Tilong. Saya kenal baik Opa Emi. Sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang terbaru, hilangkan dulu rasa takut dan rasa keraguan-raguan. Kita kan tahu, apalagi misalnya kami berani dobrak ini, kami tahu ada air khususnya yang kami siapkan disebut Damparit, kerjasama Sinode Gemit, kelompok tani, pemerintah pertanian kabupaten provinsi, sehingga terjadilah satu Damparit yang sudah tersedia. Airnya tidak ada hubungan dengan kalau banjir ditutup bendungan, tidak ada. Itu satu. Yang kedua, ada sarana prasarana, misalnya hand traktor, alat penjemur benih untuk di musim hujan, atau hand traktor untuk tidak lagi antrean, itu ada. Kemudian kami ada didampingi dengan PPL, misalnya Ibu Sarah, Koordinator Kupang Tengah, atas kerjasama dari Ibu Amin, Kadis Pertanian Kabupaten Kupang. Kemudian atas kerjasama pemerintah provinsi, ada Bapak Umbu, ada Bapak Semi, ada Pak Yohanis, Pak Tommy Yohanis yang selalu bekerja sama dengan kami dan teman-teman yang lain. Kemudian ada penyuluh swasta. Ada misalnya dari Nufam, dari DGW, Pak Hendra. Jadi Pak Hendra punya alami. Kami ambil dari toko-toko itu yang ada hubungan dengan misalnya ada penyakit atau ada hama. Tetapi semuanya tidak mempengaruhi apapun. Misalnya tanam 3 kali jadi nanti taruh pupuk terus. Tidak juga sebenarnya. Kita kan lihat. Kalau kondisinya hijau jangan lagi ditaruh, nanti dia mati. Kelebihan pupuk juga mati sebenarnya, begitu. Jadi kondisi yang penting bahwa ketika kita memulai harus mengakui bahwa di situ ada PPL.
Karena fungsi dari PPL swasta atau PPL negeri itu adalah mendampingi kami untuk mengarahkan perbandingannya dan lain-lain sebagainya. Tapi tentu kami juga sebagai petani kami tahu selama ini kan kami punya pengalaman. Jadi kita kasih cocok antara ilmu dari PPL, antara obat dari PPL swasta, dan antara pengalaman dari kami petani itu sendiri. Nah, saya kira tiga perasaan yang berbeda ini digabungkan jadi satu untuk lahirlah satu IP 300. Artinya teman-teman petani di Kabupaten Kupang, khusus Kupang Tengah ataupun provinsi dan satu Indonesia, kenapa di Jawa bisa kita tidak? Padahal punya lahan yang sama, air yang sama, semangat juga yang sama. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Beni. Ini memotivasi betul-betul kita. Tapi saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, itu betul tidak ya Pak? Kalau kita semakin banyak tanam padi, berapa banyak kali tanam padi dan pakai pupuk terus, nanti lama-lama kita konsumsinya bukan konsumsi padi, tapi bukan konsumsi beras, tapi konsumsi pupuk gitu. Itu secara ilmunya kira-kira gimana Pak? Silakan. Baik, Pak Tony, makasih. Pak Emi, terima kasih ya buat pertanyaannya. Ini keren banget. Bapak Emi di Tilong. Jadi pertanyaannya, tadi saya dengar IP 300, terus pemupukannya jadi nambah. Opa Emi, sebelum kita mencanangkan IP 300 tersebut, kita sudah meluncing yang namanya kalender 3W. Tepat takar, tepat waktu. Artinya apa? Baik pemupukannya juga secara makro, baik juga secara mikronya. Saya kasih contoh, tadi bicara tentang pupuk. Jadi kalau Opa Emi punya lahan 20 are, pemupukan pertama itu di 10 HST, ureanya cuma pakai 15 kg, NPK-nya 15 kg. Di pemupukan yang kedua itu di 28 HST dengan luasan lahan garap 20 are hanya membutuhkan urea 15 kg, NPK 18 kg. Nanti kenapa di pemupukan ketiga itu penting di usia 42 HST? Karena ini masa pengisian, masa generatifnya. Kita butuh KCL-nya hanya 10 kg, NPK-nya hanya 27 kg. Itu saja yang kita butuhkan. Jadi kita sebenarnya bukan pupuk 3 kali dengan dosis yang sama, enggak. Tapi hanya mendistribusi pupuknya menjadi yang biasanya Bapak Dong cuma 1 kali atau 2 kali, kita jadi 3 kali, tapi kita bagi dosisnya. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah kelebihan pupuk. Nanti Opa Emi boleh, ini kan ada YouTube-nya Opa. Nanti di komentarnya Opa kirim nomor, nanti saya hubungin, nanti saya kasih kalender 3W-nya. Demikian Bapak Sani. Baik, terima kasih. Kalau misalnya di lapangan ada kendala-kendala supaya kita bisa lebih maksimal bersuasembada, dari Pak Semi ada PPL kita ya Pak, yang hadir selalu di setiap desa dan setia untuk bisa menolong, atau mungkin ada satu PPL dengan beberapa desa juga. Kalau mau belajar langsung dari petani bisa, Bapak Beni tadi sudah menyampaikan, silahkan datang dan tanya-tanya. Dan kalau mau belajar lebih banyak dari swasta, tani ternak Indonesia ya Pak, tani ternak Indonesia juga siap untuk mendampingi. Artinya bahwa ini kolaborasi antara berbagai pihak untuk swasembada ini tentu saja ada. Kita yakin dan kita optimis bahwa swasembada pangan yang ada di Kecamatan Kupang Tengah ini nanti akan menular ke tempat-tempat lain. Kita berharap begitu karena kolaborasinya pemerintah siap, petani juga siap untuk berbagi, dan juga dari swasta juga siap untuk berbagi. Terima kasih Bapak-Bapak untuk berbagi inspirasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita nanti akan bercerita kali berikut lagi dan lihat bahwa swasembada juga sudah menyebar ke berbagai tempat, dan IP 300 mungkin IP yang selanjutnya 400 ya Pak? Iya. Oh, tidak ada, IP 300 saja. Itu kalau padi saja mungkin tidak mungkin. Tapi kalau bisa tanaman hortikultura bisa IP 400 ya. Baik, kita berharap bahwa swasembada nanti akan terus berkelanjutan. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi untuk waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi.